Sekali lagi kami himbau kepada bapak dan ibu-ibu yang masih di perjalanan menuju lapangan sepak bola ataupun yang masih ada di sisi kanan, kiri ataupun dekat belakang di posisi atas lapangan, silakan dapat masuk ke area tempat sholat, mengisi dan menyempurnakan sholat terlebih dahulu, karena tidak lama lagi rangkaian sholat Idul Adha akan segera dimulai. Sekali lagi dihimbau kepada bapak untuk dapat mengisi dan menyempurnakan sholat terlebih dahulu, agar supaya rangkaian kegiatan sholat Idul Adha pada hari ini dapat segera kita laksanakan. Dapat juga bapak dan ibu mengambil foto di panitia yang berada di sisi tepi lapangan sepak bola, dan kemudian informasikan untuk mengambil air wudhu, ya juga tidak memiliki wudhu di sisi luar gedung sport bola. Sekali lagi, bapak yang baru saja berada di khususnya yang berada di jalan segera mempercepat langkahnya untuk masuk ke dalam sholat, menyempurnakan sholat terlebih dahulu, karena tidak lama lagi rangkaian kegiatan sholat Idul Adha akan segera kita mulai. Terima kasih.
terutama bagi yang baru bergabung di sisi lapangan sepak bola Madura untuk segera memasuki top, meluruskan top, menyempurnakan top, dan kurang lebih 5 km lagi rangkaian kegiatan sholat Idul Adha akan segera dimulai. Sekali lagi dihimbau Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk dapat menyempurnakan top dengan meluruskan top mengikuti benang yang sudah kita instalasi di lapangan sepak bola Tembagapura agar supaya sempurna untuk top dan arah kiblatnya. Sekali lagi dihimbau Bapak dan Ibu-ibu yang masih berada di tepi pinggir lapangan sepak bola untuk mempercepat langkahnya memasuki dan menyempurnakan top di tengah dan bagian depan lapangan sepak bola. Sekali lagi Bapak yang masih berada di tepian gedung sport hall di bawah tenda, silakan Bapak untuk dapat merapat. Bapak yang masih di tepian tanggul sebelah sungai yang baru turun dari bus juga silakan untuk merapat karena kurang lebih 5 dan 10 menit lagi rangkaian kegiatan sholat Idul Adha akan segera kita mulai. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi kehadirat Allah. Cuma 93 mana? 93 kasih kembali lagi. 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan penguasa alam dan semua yang terkandung di dalamnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi mulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Rustiarso Rianto selaku pimpinan perwakilan senior manajemen PT Freeport Indonesia, Al Mukarram Ustadz Heri Yusuf MAG selaku khotib salat Idul Adha 1446 Hijriah pada pagi hari ini, dan Al Mukarram Ustadz Yendra Wijaya selaku imam salat Idul Adha 1446 Hijriah pada pagi hari ini. Sebelum pelaksanaan salat dan khutbah Idul Adha yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan, kami panitia penyelenggara program Ramadan dan Kurban 1446 Hijriah mengusung tema pada Idul Adha tahun ini dengan tema kurban bermakna, yang mana mempunyai filosofi bahwa kurban yang kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selanjutnya, filosofi menumbuhkan empati sosial, berbagi kepada yang membutuhkan, dan juga kurban sebagai refleksi diri kita tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian kita semua. Bapak Ibu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami panitia P3RQ 1446 Hijriah melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di area kontrak karya PT Freeport Indonesia. Yang pertama, takbir akbar dalam rangka menyambut Idul Adha telah kami lakukan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2025 di area Dataran Tinggi Tembagapura. Dan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2025 pada hari Sabtu juga dilakukan tablik akbar dalam rangka menyambut Idul Adha di area dataran rendah yaitu Kuala Kencana. Yang alhamdulillah kami mengundang Ustadz Nasional yaitu Ustadz Dr. Dasat Latif PhD. Dan untuk kegiatan yang kedua yang baru saja selesai dilakukan tadi malam yaitu takbir keliling, di mana kita lakukan secara serentak area dataran tinggi dan area dataran rendah
sebagai bentuk syiar dan menyemarakan pelaksanaan Idul Adha 2025 atau 1446 Hijriah di lingkungan PT Freeport Indonesia. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan kegiatan pokok Idul Adha, yaitu pengumpulan dan pendistribusian hewan kurban pada tahun 2025. Alhamdulillah, pada tahun ini, pada Idul Adha tahun ini, hewan yang terkumpul sebanyak 154 jiwa sohibul kurban. Jumlah ini alhamdulillah sudah mencapai 105% dari yang telah kita targetkan sebanyak 147 sohibul jiwa, atau dengan nominal dana kurban total yang terkumpul sebesar 616 juta rupiah. Dan puji syukur kehadirat ilahi Robbi, insya Allah amanah Bapak Ibu sudah dan akan kami teruskan kepada mereka yang berhak menerimanya di beberapa daerah, khususnya Kabupaten Mimika, dan dengan detail sebagai berikut. Pendistribusian daging hewan kurban dilakukan di Kabupaten Mimika seperti Mapura Jaya, Omako, SP1 Selatan, SP1 Utara, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP9, SP13, dan Timika Kota. Dan juga pendistribusian daging hewan kurban juga dilakukan di SMA Al-Falah, Abdi Nusa, Basnas Mimika, dan serta di beberapa daerah tempat di mana asatid Yayasan Masyarakat Muslim berada. Dan kami juga mendistribusikan daging hewan kurban ke yayasan maupun instansi di sekitar Kabupaten Mimika khususnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai penutup kami atas panitia P3RQ 1446 Hijriah dan Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkomitmen dan mendukung seluruh kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada manajemen PT Freeport Indonesia, perusahaan-perusahaan mitra dan kontraktor yang bekerja di wilayah kontrak karya PT Freeport Indonesia. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada aparat pemerintah, kepolisian, TNI di daerah operasional PT Freeport Indonesia, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keamanan PT Freeport Indonesia. Dan terima kasih kepada seluruh pengurus DKM Masjid di area Jogset PT Freeport Indonesia dan seluruh paguyuban Nusantara beserta ibu-ibu dan segenap pengurus DPW dataran tinggi maupun dataran rendah. Dan tidak lupa kami mengucapkan kepada PT Pangansari Utama, Kokarpi, Fish Facility Management, Central Service, serta semua pihak baik secara perorangan maupun kelompok yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu dalam kesempatan pada pagi hari ini. Semoga kontribusi Bapak Ibu semuanya mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga semua amal ibadah serta kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga sampaikan permohonan yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian dari mulai sebelum Ramadan sampai hingga penyelenggaraan kurban dan Idul Adha 1446 Hijriah ada hal-hal yang belum sesuai dan harapan Bapak Ibu sekalian kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar Sadat selaku Ketua P3RQ Area Dataran Tinggi 1446 Hijriah untuk sambutannya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sholat Idul Adha, berikutnya akan kita dengarkan sambutan dari jajaran manajemen oleh Bapak Rustiarso Rianto. Kepada Bapak Rustiarso kami persilakan. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan sanjungan selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat, rahmat, dan kasih sayang kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada kekasih Allah, pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh anggota keluarganya dan seluruh keturunannya, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir masa. Kepada Ustadz Heri Yusuf selaku khotib pada pagi hari ini dan Ustadz Yendra Wijaya selaku Imam Salat Idul Adha, kami semua yang ada di sini mengucapkan syukur jasilan, terima kasih yang tak terhingga atas waktu dan kesempatan yang berkenan memberikan khutbah yang dan menjadi Imam Salat Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kasih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu beserta Ustadz dan semoga Ustadz dikaruniai umur panjang dan barakah, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tausiah para alim bahwa berkorban pada ibadah adalah ibadah yang afdal di tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Pada tanggal ini darah dan bulu hewan yang kita korbankan di jalan Allah dinilai sebagai ibadah dengan pahala berlimpah dari sisinya. Daging yang kita bagikan di jalan Allah tersebut akan menjadi saksi kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah di Yaumil Ba'ats atau hari pembalasan. Hadirin rahimakumullah, juga pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu langit selebar-lebarnya guna menerima sebanyak-banyaknya amal ibadah anak cucu Adam yang dimanifestasikan dalam bentuk ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada tetangga serta anggota masyarakat di sekitar mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Idul Kurban 1446 Hijriah yang kita rayakan saat ini, saya mengajak agar semangatnya kita jadikan tonggak untuk selalu bermunajat agar urusan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tempat di mana kita mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tebarkan di muka bumi Papua ini. Jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sekarang ini kita masuk di penghujung kuartal 2 tahun 2025 dengan pencapaian produksi yang baik dan juga dengan beberapa catatan yang mesti kita lebih fokus lagi ke depannya. Untuk hal tersebut kami mengucapkan banyak terima kasih karena itu semua terwujud berkat kerjasama dari semua pihak dan kita termasuk bagian utama di dalamnya. Berikutnya adalah terkait safety. Hingga sekarang pencapaian kita di tahun ini adalah sangat baik. Namun mesti terus berupaya yang maksimal. Karena kalau kita tidak bisa mengelola risiko lebih baik lagi, itu semua bisa berakibat sebaliknya. Alias kita tidak boleh berlepas diri
terus konsisten dengan program safety yang ada dan terus berkolaborasi dengan semua pihak, terutama perihal budaya K3. Namun selain itu ada beberapa kejadian yang tetap memerlukan perhatian. Untuk itu semoga menjadi momentum di kuartal 3 nantinya kita melakukan perbaikan dan insya Allah kinerja safety kita akan jadi lebih baik lagi. Dan salah satu yang tetap menjadi fokus utama untuk terus kita lakukan usaha maksimal yang berkesinambungan yaitu terus menjaga zero fatality. Secara keseluruhan terkait semua program safety yang telah dicanangkan oleh manajemen PT FI agar supaya kita menekan angka kecelakaan. Untuk itu di kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada seluruh umat muslim yang hadir di sini maupun yang sedang menjalani cuti, marilah kita terus bekerja bahu-membahu, bergandengan tangan untuk terus mensukseskan semua program itu, juga saling mengingatkan dalam hal safety. Yang pada dasarnya kami berharap untuk semua karyawan bisa berangkat kerja pada saat kerja dan juga pulang kerja dengan aman dan selamat. Juga di tengah tantangan demi tantangan yang kita hadapi dari waktu ke waktu, juga pelajaran dari kejadian serius yang sudah kita lewatin, saya ingin mengajak kepada jamaah semua agar di Idul Adha tahun ini kita jadikan sebagai momentum juga untuk lebih memaknai nilai-nilai di PTV yang sudah kita pahami bersama, yaitu safety, integrity, komitmen, respect, dan excellence. Berikutnya mewujudkannya di area kerja kita masing-masing guna menuju safe, sustainable operation yang menjadi tujuan utama kita. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup sambutan saya dalam kesempatan yang baik ini, atas nama manajemen saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pengurus Yayasan Masyarakat Muslim yang telah menjadi bagian penting dari perusahaan dalam menyelenggarakan acara-acara keagamaan di Jogja secara konsisten. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada aparat pemerintah, TNI maupun Polri yang berada di daerah operasional PT Freeport Indonesia, khususnya dan Kabupaten Mimika umumnya, yang telah memberikan kontribusi serta dukungan yang besar atas keberlangsungan operasi tambang di PT Freeport Indonesia. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan mitra, kontraktor, seluruh area PT Freeport Indonesia. Semoga kita selalu menjalin kerjasama yang semakin baik menuju kegiatan komunitas masyarakat yang lebih produktif. Melalui mimbar ini pula saya meminta agar di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, marilah kita jangan lupa untuk panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta campur tangannya agar segala tantangan yang kita hadapi diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak Ustadz, mohon kiranya di akhir khutbah Idul Adha yang Bapak sampaikan nanti, selipkan doa agar kami yang ada di daerah kerja perusahaan ini senantiasa tabah dan menghadapi setiap cobaan dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik. Akhir kata, saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rustiarso Rianto selaku perwakilan manajemen PT Freeport Indonesia. Bapak dan Ibu jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita pada rangkaian sholat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha, dan kami sampaikan sebagai pengingat bahwasanya untuk tata cara sholat Idul Adha yaitu terdiri dari 2 rakaat dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah, serta dianjurkan untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pada setiap takbir di rakaat pertama maupun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, atas limpahan karunia, nikmat, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini cuaca sangat cerah. Ribuan kita berkumpul di sini membuktikan kita memperingati sebuah peristiwa besar, peristiwa terakbar, yakni Idul Adha. 4 hari lamanya tidak boleh orang berpuasa, haram, untuk memperingati Idul Kurban ini, mengingat sebuah peristiwa besar yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, dengan anak beliau Ismail. Berselawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Datang perintah kepada Nabiullah Ibrahim dari Palestina. Beliau berangkat membawa istri tercinta Hajar, kemudian juga membawa anak beliau yang masih merah, Ismail alaihi salam, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan sebagian keturunan beliau biwadin ghairi dzar'in, di samping Masjidil Haram. Sesampainya di sana, Ibrahim tidak banyak berbicara. Diletakkannya istrinya, diturunkannya anak dari atas onta, kemudian balik kanan. Istrinya bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan saya dan anakmu saja di lembah ini? Ibrahim tidak bisa menjawab. Rasa sayang dengan istri, kontak batin dengan anak, gara-gara itulah Ibrahim tertahan bicaranya. Kemudian Bunda Hajar kembali bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim hanya mampu menganggukkan kepalanya. Sudah, kalau ini perintah Allah, kembalilah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Setiap yang bernyawa, setiap yang ada ruh, pasti Allah tidak mungkin menyia-nyiakannya. Rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah udara ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, detak jantung sudah Allah jamin. Makanya Bunda Hajar tenang di situ. Disitulah Ibrahim mengangkat tangannya berdoa pada Allah. Rabbana inni askantu min zurriyati. Ya Allah, aku letakkan sebagian keturunanku di sini ya Allah, biwadin, di lembah, bighairi dzar'in. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada yang hidup, tidak ada manusia. Hanya kepada Engkau aku titipkan ya Allah. Ternyata dari balik Gunung Abu Qubais, sekira-kira Bunda Hajar tak nampak lagi Ibrahim, diangkat tangannya. Rabbi ja'al hadza baladan balada amina. Ya Allah, karuniakan negeri ini negeri yang aman untuk tumbuh kembang keturunanku ya Allah. Ternyata mendoakan keamanan, mendoakan kenyamanan, bagian terpenting dari menciptakan peradaban.
Mustahil kalau negeri kacau, mustahil kalau negeri tidak aman akan dibangun peradaban. Mustahil. Dan ternyata tempat teraman hari ini adalah Masjidil Haram, tanah haram. Apa arti tanah haram? Haram menzolimi orang, haram berbohong, haram mencuri, haram menjahati orang. Itu yang dimaksud dengan haram, tanah haram, Masjidil Haram. Berangkat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak turunnya. Kita peringati sampai hari ini, orang-orang haji peringati. Melihat anak yang sudah menangis, air susu tak ada lagi. Apa yang akan dijadikan untuk menenangkan anak? Berlarilah Bunda Hajar. Itulah yang kita peringati dengan sa'i menuju Safa dan Marwah. Adakah air? Tidak ada air. Hanya fata morgana saja. Tapi orang kalau tidak berikhtiar, tidak berusaha, mustahil mendapatkan hasil. Ternyata air itu letaknya tidak jauh, letaknya di tumit Ismail. Sampai hari ini, berapapun orang meminum air Zam-Zam, belum pernah kering, ribuan tahun yang lalu. Maka betul kata baginda Rasul, rahimallah Ummu Ismail, semoga Allah rahmati ibunya Ismail. Kalaulah tidak ditampungnya, maka sungai besar akan terjadi di Masjidil Haram. Saking dalamnya, saking banyaknya jumlah air. Itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pentingnya adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir dengan hidup. Allah sudah tanggung. Allah sudah jamin rezeki kita. Allah sudah jamin berapa oksigen yang kita butuhkan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kita. Tapi kalau sampai pada saatnya, sampai pada titik terakhirnya, kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah hanya meletakkan dua kata uswatun hasanah. Pertama dalam surah Al-Mumtahanah, laqad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh dalam diri Ibrahim ada uswatun hasanah. Yang kedua, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah. Ternyata pelajaran mahalnya dari Idul Kurban adalah tidak hanya kesolehan spiritual saja, tidak hanya kesolehan personal saja, tapi ada kesolehan sosial di situ. Kita mungkin tidak butuh daging, bahkan sebagian kita dilarang makan daging, tapi ada orang-orang yang hanya memakan daging ketika Idul Adha saja. Menangis satu keluarga mengharapkan daging kurban. Dan atas persatuan kita bersama, ukhuwah yang kita bangun, mampu kita realisasikan semua target-target itu. Untuk apa? Bukan untuk kita. Mungkin tak sampai dagingnya ke kita, tapi distribusikan bagian dari kesolehan sosial kita. Ada orang-orang yang membutuhkan itu. Hamin 3 Jumat belum lagi sampai 30%. Tapi 2 kali Jumat, alhamdulillah, kekompakan kita bersama tercapai target itu. Untuk apa? Untuk membuktikan kita kesolehan sosial kita bersama. Mudah-mudahan kurban yang kita salurkan pada mereka, kita tidak butuh dagingnya, yang kita butuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita terlalu banyak, bohong kita terlalu banyak, munafik kita terlalu banyak. Oleh sebab itu dengan daging kurban itulah, dengan kurban kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, uswatun hasanah dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama peristiwa di padang Arafah. 3 bulan sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah, Rasul mengumpulkan semua jemaah haji, lebih dari 10.000 jemaah haji. Rasul berpidato
yang disebutkan di jalan khutbatul wada, khutbah Rasul terakhir, nasihat Rasul terakhir. Setelah itu Rasul tidak bersua lagi dengan para sahabat, tidak bersua lagi dengan orang-orang Mekah. Apa pidato Rasul? Apa nasihat Rasul? Mungkin setelah tahun ini aku tidak akan bersua dengan kalian, kata baginda Rasul. Aku tidak akan bersua dengan kalian lagi. Dengarkan cakapku, dengarkan nasihat-nasihatku, kata Rasulullah. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lainnya. La yazlimuhu. Jangan kalian saling zalim, kata Rasulullah. Wala yahkiruhu. Jangan di antara kalian saling merendahkan. Wala yakzibuhu. Jangan di antara kalian saling berbohong, saling mendustai. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisal Arab fadlun min anjam. Bukanlah Arab lebih mulia daripada yang bukan Arab. Illa bittaqwa, kata Rasulullah. Kecuali ketakwaan yang menentukan kalian semua, kata Rasulullah. Bukan yang berkulit putih, bukan yang berkulit kuning, bukan yang berkulit hitam, tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menentukan derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat yang terakhir. Inilah yang menjadi asbab Abu Bakar tidak bisa tidur, tidak bisa berhenti air mata Abu Bakar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini sudah kucukupkan, kusempurnakan agama kalian, kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Semua sahabat berbahagia, alhamdulillah. Syariat sudah sempurna, tapi tidak untuk Abu Bakar. Abu Bakar menangis sejadi-jadinya sehingga ditemui oleh orang-orang. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak bahagia? Kenapa kau tidak senang? Syariat sudah sempurna. Itu tandanya utusannya akan menghadap kepada yang mengutusnya, kata Abu Bakar. Dia akan meninggalkan kita. Kan beliau cakapkan tadi, mungkin ini nasihatku terakhir, kata Rasulullah. Mendengarkan cakap Abu Bakar, tidak sedikit di antara sahabat yang menangis. Dan ternyata betul. 3 bulan kembali ke Madinah, Rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh Senin itu. Di waktu subuh Senin itu, Rasul tidak kuat berjalan mengimami salat subuh. Hanya sampai jendela saja Rasul letakkan tangannya. Tidak bisa lagi melangkahkan kakinya dan mengasih kode ke Abu Bakar agar imami orang-orang. Abu Bakar tidak berani, menunggu Rasul dulu, akan Rasul yang akan mengimami. Tidak layak diriku mengimami, kata Abu Bakar. Tapi Rasul berjalan jatuh lagi, jalan pingsan lagi, sehingga dipapah oleh 2 orang dan juga tidak bisa. Berjalanlah Abu Bakar. Sesampai Abu Bakar depan itu mengimami sholat, Rasul tersenyum. Bahkan hampir sahabat akan membatalkan sholatnya melihat Rasul nampaknya bahagia. Tapi Rasul tidak bisa berjalan. Itulah rupanya di terakhir. Pas di waktu duha, ila rafiqil a'la, di pangkuan Bunda Aisyah, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Tandanya aku akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Didatangi oleh malaikat Jibril. Semua nabi sebelum meninggal datang oleh malaikat Jibril. Apakah akan ditambah usianya untuk mendampingi umatnya atau menghadap kepada pengutusnya? Makanya Rasul sebutkan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Apa kata Bunda Aisyah? Dia tidak milih kita lagi, kata Bunda Aisyah. Dia memilih berpulang pada Allah, Rabb yang mengutusnya. Dan ternyata betul. Rasul menghadap pada Allah, meninggalkan pesan-pesan kepada kita. Al-muslim ala muslim haramun, kata Rasulullah. Muslim yang satu dengan muslim yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Damuhu, darahnya. Tidak boleh saling menyakiti. Wa maluhu, dan hartanya. Tidak boleh saling mengambil, tidak boleh saling menipu. Karena itulah yang merusak persatuan umat ini. Kemudian wairduhu, dan kehormatannya. Tidak halal bagi kita untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Cukuplah kita bermohon pada Allah, semoga aib dan cacat kita
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan latah kita, jangan terbiasa lisan kita menjatuhkan kehormatan orang lain. Kita semua berkumpul di sini yang nanti mudah-mudahan saling tolong menolong kita di padang mahsyar nanti. Saling tolong menolong kita nanti menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nanti ada syafaat? Ada syafaat ketika seorang tidak melihat rekannya dalam surga, dia mulai gelisah, terdengarlah lorongan, raungan mereka dalam neraka, sehingga Allah berikan, silakan ambil saudaramu, jemput saudaramu untuk dikeluarkan di tempat itu. Dan yakinkah kita semuanya akan butuh orang lain nanti? Yakin. Terlalu banyak dosa kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu menyatukan hati kita, karena berkumpul kita di sini kita berhenti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami sudah zalim dengan diri kami ya Allah, zalim dengan pikiran kami, zalim dengan mata kami, zalim dengan lisan dan lidah kami ya Allah, zalim dengan mata kami, zalim dengan kaki kami ya Rabb. Kami takut menghadap kepada Engkau ya Allah. Di lapangan ini kami bersimpuh dan bermunajat kepada Engkau ya Allah. Gugurkan dosa-dosa kami ya Karim. Hanya Engkau yang mampu mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ja'al balada baladan amina. Ya Rabb, karuniakan kepada kami negeri yang aman dan damai ya Allah, negeri yang jauh dari musibah dan bencana ya Karim. Ya Allah ya Rabb, kami karuniakan keberkahan buat perusahaan kami ya Allah. Jauhkan dari musibah dan bencana ya Karim. Jadikan setiap rezeki yang kami dapatkan menjadi barokah buat istri dan anak kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah setiap amal ibadah kami ya Karim. Hanya Engkau yang mampu menerimanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami kokohkan persatuan kami ya Allah. Jauhkan kami dari rasa iri dan dengki ya Allah. Karuniakan kekokohan persatuan kami ya Allah. Karena itulah yang akan mengundang berkah dari Karim. Ya Allah ya Rabb, kami ampunkan semua dosa salah khilaf kami, keluarga kami, anak istri kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami berharap dan bermunajat ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tempat yang kemarin saya dekat mobil RWB di ujung tenda. Saya ada berdiri di pinggir sini, pinggir lapangan bola.